Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Hari ini kita mau memuji Tuhan. Namun sebelumnya Tante Julius sarankan ambil Alkitabnya dan jangan lupa uang persembahannya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan Selamat pagi Tuhan. Biar apa yang kami lakukan di dalamnya Tuhan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka acara ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang manis, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu yang mengatakan tanganku kerja buat Tuhan.
Hai, salam, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak semua di Minggu pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema lidahku memuji Tuhan. Terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kita dalam belajar firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur pada saat ini kami boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menyiapkan hati kami, supaya kami tidak terganggu dengan keadaan di sekeliling kami. Dan tolong juga Bu Guru supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan buka Alkitab kalian, terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tema kita tadi adalah lidah memuji Tuhan. Lidah adalah anggota tubuh kita yang paling kecil, terletak di dalam mulut kita ini. Ya, semua tahu lidah kan? Nah, tetapi siapa yang tahu fungsi lidah itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dia adalah sebagai indera pengecap. Lidah juga sebagai alat bantu bicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu kita untuk mengunyah ataupun menelan makanan. Nah, itu fungsi lidah. Tapi dalam pembacaan tadi, lidah itu ternyata banyak sekali fungsinya ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-5 tadi mengatakan bahwa dengan lidah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dalam ayat yang ke-5, artinya dengan lidah kita yang kecil tadi itu bisa membuat sesuatu yang besar. Nah, contohnya bagaimana itu lidah kok bisa membuat sesuatu yang besar? Contohnya misalkan Pak Presiden mengatakan, ayo kita bangun jalan tol. Jalan tol itu jalan yang lurus, lebar seperti itu. Dan orang melaksanakannya, mengikuti perintah dari Presiden untuk membuat jalan tol. Nah, bukankah itu perkara yang besar?
hanya dengan perkataan lidah mengucapkan, ayo bangun jalan tol, seperti itu. Nah, lidah kita bisa membuat suatu yang besar. Tetapi dengan lidah juga, ayat yang ke-6 mengatakan merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah yang kecil merupakan dunia kejahatan, katanya, suatu dunia kejahatan. Kemudian ayat yang ke-8 mengatakan sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow, lidah yang kecil tadi kata firman Tuhan, bagai racun yang mematikan. Betul sekali, dengan lidah kita yang kecil ini kita bisa memfitnah orang, bisa mengatakan kepada orang bahwa dia bodoh, atau kita menceritakan kepada orang lain, menjelek-jelekan orang lain dengan lidah kita yang kecil itu. Jadi dia bisa menjadi mendatangkan kejahatan, mendatangkan kutuk, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, dengan lidah kita ini kita memuji Tuhan, dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Luar biasa, dari lidah yang kecil itu bisa mendatangkan berkat, bisa juga mendatangkan kutuk. Dari mulut yang, ayat yang ke-10, dari mulut yang satu ini keluar berkat dan juga keluar kutuk. Nah, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-10, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi bahwa mulut kita ini dipakai untuk berkat, dipakai juga untuk yang tidak baik, untuk kejahatan. Nah, sebagai contoh, misalkan pada saat anak-anak beribadah, misalkan seperti itu, di gereja atau di rumah bersama adik atau kakak, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, seperti itu, kita memuji Tuhan kan. Nah, pada saat itu juga kita bisa berkata kepada adik kita, kamu jelek, seperti itu, atau bodohnya kamu. Dengan mudahnya mulut kita itu pada saat yang sama mengatakan berkat, memuji Tuhan, tetapi bisa pada saat yang sama juga kita mengatakan yang jahat, yang jelek keluar dari mulut kita. Nah, firman Tuhan mengatakan hal ini tidak boleh terjadi. Itu kata firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana mengendalikan lidah kita? Dikatakan tadi firman Tuhan, lidah kita itu sesuatu yang buas, sesuatu yang liar, susah dikendalikan. Tapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Yaitu dengan cara yang pertama, Tante Robi kasih tahu, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, ya. Betapa pentingnya firman Tuhan itu mengisi hati kita, karena apa yang keluar dari mulut kita ini bersumber dari pikiran, dari hati kita, ya. Itu apa yang keluar dari mulut kita bersumber dari pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ada dalam hati kita, itulah yang keluar dari mulut kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengisi hati kita itu dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhanlah yang menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga perkataan kita keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sopan, yang menjadi penghiburan bagi orang lain yang mendengar, tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi marah, jengkel, seperti itu, ya. Kalau firman Tuhan itu menguasai hati kita, maka perkataan yang keluar dari mulut kita pun perkataan yang baik, karena hati yang gembira itu akan muncul dari perkataan kita, dari wajah kita. Kemudian
bagaimana cara mengendalikan lidah? Yaitu dengan cara kita yang kedua ya, berdoa minta pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati pikiran kita setiap hari. Itu yang kita lakukan, karena dengan kekuatan kita tidak mampu mengendalikan lidah itu, karena dia seperti sesuatu yang liar, kata firman Tuhan, susah dikendalikan. Kemudian kita memakai mulut kita ini, lidah kita ini untuk memuji Tuhan. Seperti tema kita tadi, lidahku memuji Tuhan. Mari kita pakai lidah kita ini untuk memuji Tuhan, untuk mengucapkan kata-kata berkat kepada teman kita, kepada orang tua kita, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyemangati orang-orang di sekeliling kita. Jadi bukan kata-kata kutuk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh terjadi. Dengan mulut kita ini kita melakukan kejahatan, berkata-kata yang kasar, berkata yang tidak sopan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, seperti tema kita beberapa minggu yang lalu Tante Robi pernah sampaikan, yaitu kegemaranku adalah memuji Tuhan. Biarlah lidah kita ini dipakai untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan hal-hal yang baik. Oke, mulai saat ini kita latih lidah kita untuk berkata-kata yang baik, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah maksudnya Tuhan menciptakan lidah kita ini, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu tadi, untuk kita mengecap, untuk kita membantu kita dalam berbicara, menelan makanan, mengunyah makanan, lidah kita juga berfungsi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian anak-anak yang dikasih Tuhan, ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9a. Pendek ayatnya berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Itu ayat hafalan kita, Yakobus 3 ayat 9a. Demikian firman Tuhan minggu pagi ini. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memakai lidah kami, memuji memuliakan nama Tuhan, berkata-kata yang baik, mengucapkan berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu semua, supaya mereka dimampukan, kami semua dimampukan untuk memakai lidah kami untuk hal-hal yang baik. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak yang manis, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menutup acara ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan memuji Tuhan selalu.
karena Bapa baik bagi kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini dengan tiada kurang satu apapun, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalamnya ya Tuhan, mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, anak-anak sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.